Halo bosku, kali ini balik lagi bareng Mimin di alur cerita yang pastinya seru abis. Di mana lagi kalau bukan hanya di Bos Drakor. Apa kabar kalian semuanya bosku? Sehat-sehat selalu dong pastinya. Atau lagi ada yang meriang nih nungguin alur cerita terbaru dari Mimin. Tapi Mimin akan selalu doakan kalian supaya selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Nah, kali ini Mimin mau menceritakan sebuah drakor baru lagi yang lagi happening banget nih bos. Drakor ini berjudul My Demon. Buat kalian dijamin bakal tersongkang-songkang part 2 deh. Sebelum ke ceritanya tapi bos, kita langsung saja simak dulu sinopsis ceritanya. Kisah ini bercerita tentang Dodohe yang merupakan penerus Future Group, perusahaan hidangan penutup yang sangat sukses. Dia memiliki kepribadian yang arogan, berkepala dingin, dan sangat menggilai pekerjaannya. Dia juga tidak percaya pada siapapun sehingga menjadi begitu sinis tentang cinta. Namun pada suatu hari, Dodohe terlibat dengan Jeongwon. Jeongwon merupakan iblis yang kini berusia 200 tahun. Ia sesungguhnya bisa hidup selamanya asal membuat kesepakatan yang berbahaya. Tapi manis dengan manusia bisa bertahan jalani kehidupan di neraka. Sepanjang hidupnya, Gwon selalu meremehkan manusia dan merasa berada di puncak predator hingga ia terlibat hubungan dengan Dodohe. Entah kenapa, ia tiba-tiba kehilangan kekuatannya selama ini dan membuatnya jadi terikat pernikahan kontrak dengan manusia tersebut. Pernikahan itu ternyata juga begitu berpengaruh bagi eksistensinya. Demi menghindari resiko kehilangan kekuatan untuk selama-lamanya, Jeongwon mau tidak mau harus selalu menjaga dan memastikan keselamatan dari Dodohe. Hal tersebutlah yang kemudian membuat hubungan mereka berkembang ke arah yang tidak pernah keduga sebelumnya. Berawal dari sekitar 200 tahun yang lalu di dinasti Joseon, orang-orang sedang berkumpul dan berdoa di sebuah tenda. Tiba-tiba di tengah mereka yang sedang berdoa, datanglah seorang laki-laki yang mengacaukan tempat ibadah mereka. Warga yang tahu lelaki itu adalah iblis dari tanda di tangannya langsung berlarian dengan takut meninggalkan tempat ibadah. Namun seorang anak perempuan dengan berani datang melukai iblis itu. Anehnya iblis itu tidak marah dan malah menyerahkan salib pada si anak itu dan kemudian pergi. Rupanya selain tampan, iblis itu juga baik. Di mana ia bertugas untuk membantu orang-orang yang putus asa. Nantinya iblis itu akan mengabulkan harapan orang-orang yang putus asa. Namun semua itu tentu saja tidak gratis. Iblis itu akan meminta teken kontrak untuk setiap harapan yang telah dikabulkan. Kontrak itu akan berlangsung selama 10 tahun dan setelah itu orang yang sudah memanen kontrak akan mati dan mereka akan pergi ke neraka. Begitulah cara iblis mengikat dan mengelabui manusia yang putus asa. Scene lantas berganti di zaman yang sekarang. Di sebuah acara penghargaan Direktur Utama Terbaik Korea 2023. Seorang gadis cantik bernama Dodohe merupakan Dirut Mirai FNB lagi-lagi memenangkan penghargaan setelah 2 tahun berturut-turut. Sampai ia pun terpaksa mengikuti perjodohan yang telah diatur oleh Nyonya Ju. Di mana Nyonya Ju ini akan mengancam tidak mau tes kesehatan jika Dohe menolak ikut kencan buta. Akhirnya terpaksa ia melakukan itu demi Nyonya Ju. Di lain tempat, iblis tampan 200 tahun lalu datang ke sebuah sauna. Ia mendatangi seorang mafia yang telah menandatangani kontrak selama 10 tahun. Ia datang bermaksud untuk mengambil nyawa mafia itu dan mengajaknya ke neraka. Namun namanya manusia pasti lupa dan tidak mudah menyerahkan nyawanya begitu saja. Mafia itu malah melakukan tawar-menawar agar tidak diambil nyawanya. Namun apa boleh buat, janji tetaplah janji. Akhirnya iblis itu pun tetap mengambil nyawa si mafia dengan cara kematian dengan sakit jantung. Singkat ceritanya, Dohe datang ke sebuah restoran tempat perjodohan yang sudah direncanakan. Ternyata di sana sudah ada iblis tampan yang sengaja menyewa satu restoran untuk menikmati harinya sebagai manusia. Dohe yang datang dan langsung mengoceh tiba-tiba salah fokus dengan ketampanan iblis itu.
Dohee yang terus mengoceh masalah perjodohan pun membuat si iblis bingung maksud dari Dohee. Ia bahkan meminta agar iblis itu menolak perjodohan ini. Hingga ia memberikan kartu namanya dan kemudian meminta kartu nama si iblis. Ternyata iblis itu bernama Jeong Gu-won. Ia adalah pemilik yayasan Sunwol yang mensponsori budayawan tradisional. 맞선. 우리 지금 맞선 보는 중이잖아. Karena waktu yang sudah Dohee tentukan habis, ia pun memilih pergi. Namun di saat ia hendak pergi, datanglah preman-preman anak buah bos mafia yang sebelumnya Jeong-gu ambil nyawanya. Salah satu anak buah si mafia bahkan dengan sengaja membuat kek yang pelayan pegang terbang. Jeong-gu yang melihat kek yang sangat ingin ia nikmati itu terbang dan hampir mengenai Dohee langsung menyingkirkan Dohee demi menyelamatkan keknya. Namun siapa sangka ternyata adegan itu membuat Dohee baper dan mengira kalau Jeong-gu sengaja menyiapkan kek di hari ulang tahunnya. Bahkan karena salting, ia pun izin ke toilet. Di saat itu Jeong-gu sudah tidak peduli dengan sekitarnya. Yang ingin ia lakukan saat ini adalah menikmati kek saja. Namun saat menikmati keknya, salah satu preman malah menghancurkan keknya itu. Ia pun langsung marah dan menghabisi para preman. Seusai dari kamar mandi, Dohee pun kaget melihat kek yang ia pikir untuknya sudah berantakan. Karena kesal, kek dan acara yang sudah ia rencanakan pun jadi berantakan. Jeong-gu pun lantas mengusir Dohee. Bukan hanya acara Jeong-gu saja yang berantakan. Dohee pun juga merasa demikian yang bahkan di hari ulang tahunnya. Di saat itulah Dohee juga mendapat kabar jika ada orang yang ingin menghancurkan usahanya Mirai F&B yang ia bangun bersama Nyonya Ju. Nyonya Ju sendiri adalah seorang janda kaya raya yang sudah mengadopsi Dohee sedari kecil. Sepeninggalan orang tuanya pastinya. Nyonya Ju sendiri juga mempunyai 2 orang anak yang baginya tidaklah berguna. Anak pertamanya ini bernama Noh Sukmin yang sudah kecanduan alkohol. Ia memiliki istri bernama Kim Saera yang sangat suka operasi plastik. Sedangkan anak mereka bernama Noh Do-geong hanya bisa diam melihat kelakuan dari orang tuanya. Nyonya Ju juga mempunyai anak kedua bernama Noh Su-an yang ia sangat tergila-gila dengan Paris. Ia juga memiliki anak kembar dan suami yang jarang bisa ditemui karena mengajar sebagai dosen di Amerika. Sedangkan Nyonya Ju juga memiliki keponakan bernama Ju Seo-kun yang Nyonya Ju anggap sebagai partner bisnis saja. 오늘 같은 날 표정이 왜 그래요? Usai dari kencan butahnya itu, Dohee tiba-tiba mendapat pesan dari Nyonya Ju yang membuatnya panik dan bergegas ke rumah sakit. Ia mengira Nyonya Ju ini meninggoy. Namun ternyata itu adalah kejutan yang Nyonya Ju buat untuk merayakan ulang tahun Dohee. 아니 무슨 이런 장난을 Nyonya Ju tahu putri angkatnya itu sangat tidak suka merayakan ulang tahunnya, maka dari itu ia pun berinisiatif untuk merayakannya. Nyonya Ju sangat menyayangi Dohee, bahkan ia pernah datang ke sekolah Dohee mengendarai limosin agar Dohee tidak diremehkan meski yatim piatu. Ia juga pernah menyogok pacar Dohee dengan voucher belanja lantaran tidak setuju dengan Dohee yang berpacaran dengan anak itu. Kemudian Nyonya Ju kembali menanyakan tentang kencan buta yang sudah ia rencanakan tadi. Rupanya si asisten Dohee baru mendapat kabar kalau agen perjodohan salah memberikan alamat hotel. Alhasil asisten Dohee langsung menghubungi Jeong-gu untuk meminta maaf dan berniat mengganti kerugian. Namun Jeong-gu menolaknya meski ia masih kesal karena keknya hancur. 누구에게나 한결같이 쓰레기. Di sisi lain, alasan Nyonya Ju menjodohkan Dohee lantaran usia Dohee yang semakin tua ditambah Nyonya Ju yang takut ia keburu meninggoy dan tidak bisa melihat Dohee menikah. Kemudian karena akan kembali dijodohkan oleh Nyonya Ju, Dohee pun langsung kabur dari sana. Di hari itulah, karena gagal menemui seseorang, Dohee pun pergi ke pantai. Di sana ia kembali mengingat momen bersama orang tuanya dan minum untuk melewati hari ulang tahunnya. Di sisi lain, Jeong-gu sedang mencari mangsa orang-orang putus asa yang membutuhkannya. Ia merasa malam itu begitu tenang sekali. Sedangkan karena sudah malam, Dohee pun pulang memesan supir pengganti. Di perjalanan pulang, ia tertidur. Saat ia bangun, ia mengecek ponselnya yang ternyata perjalanannya sudah melewati jalur. Rupanya supir itu berniat untuk membunuh Dohee. Untung saja Dohee bisa keluar dan kabur.
Dohee pun terus berlari dari kejaran supir itu. Sampai samar-samar ia melihat Jeonggu yang ada di depannya. Awalnya ia berpikir Jeonggu adalah komplotan si supir. Namun karena sudah terhimpit, Dohee pun akhirnya yakin untuk meminta bantuan dari Jeonggu. 혹은 그저 온통 적들에 둘러싸였을 뿐인지. Namun Jeonggu tentu saja tidak semudah itu menolong dan tentu tidak ada yang gratis baginya. Ia pun meminta Dohee untuk melakukan tanda tangan kontrak terlebih dulu. Namun Dohee bingung di situasi yang seperti ini tidak mungkin mereka bisa tanda tangan kontrak. Akhirnya Jeonggu pun menolong Dohee dengan syarat Dohee harus tanda tangan kontrak setelah itu. Lalu Jeonggi pun mengurus supir itu. Hal itu semakin membuat Dohee ketakutan dan bersembunyi di bawah jembatan. Lalu Jeonggu menghampiri Dohee untuk menagih janjinya. Mereka pun berjabat tangan yang membuat tanda di tangan Jeonggu auto menyala. Namun ternyata supir itu belum juga mati, malahan supir itu berencana menabrak mereka. Dohee yang hilang kendali pun jatuh ke sungai disusul oleh Jeonggu. Awalnya Dohee yang masih sadar ingin menyelamatkan diri sendiri. Namun ia yang melihat Jeonggu langsung kembali dan membantunya. Namun karena Jeonggu susah ditarik, akhirnya Dohee pun kehabisan nafas yang membuatnya pingsan. Untungnya mereka berdua masih selamat. Dohee pun juga lega melihat Jeonggu yang selamat. Namun di sana Jeonggu terlihat panik kala melihat tanda di tangannya yang menghilang. Kemudian saat melihat tangan Dohee, rupanya tanda itu berpindah di tangan Dohee. Dohee merasa saat itu waktu seketika seperti berhenti. Karena ombak tiba-tiba saja berhenti di atas kepala mereka. Dohee pun penasaran siapa sebenarnya Jeonggu ini. Namun tiba-tiba Dohee pingsan yang seketika membuat ombak terjatuh. Kemudian Dohee pun sudah berada di rumah sakit. Saat ia siuman, ia kaget melihat Jeonggu yang sudah ada di sana. Bahkan Jeonggu begitu sopan dan sangat perhatian kepadanya. Bahkan sekretaris Dohee yang berada di sana pun langsung memutuskan keluar karena canggung melihat mereka. Setelah sekretaris Dohee keluar, langsunglah Jeonggu berubah ke sifat aslinya. Bahkan ia mengatakan kalau ia berada di sana karena sesuatu miliknya telah Dohee ambil. Hal itu membuat Dohee tersadar kalau ada tato di tangannya. Ia bahkan mengatakan tato itu murahan dan mengira karena ia terlalu mabuk, ia tidak sadar membuat tato itu. Kemudian Dohee berencana menghilangkan tato itu dengan laser. Jeonggu pun tentu melarangnya. Ia bahkan tidak segan-segan akan melukai Dohee jika sampai melakukan laser. Jeonggu mencegah Dohee dengan memegang tangannya. Dohee yang tidak terima pun akhirnya menampar Jeonggu, namun seketika kekuatan Jeonggu kembali karena memegang tangan Dohee. Ia pun mampu menahan tangan Dohee agar tidak menamparnya. 뭔 개소리야. 나도 모르는 사정상 지금은 네 손목에 있지만 Lalu Jeonggu pun sengaja melepas genggaman tangannya itu dan seketika Dohee berhasil menamparnya membuat Jeonggu terlempar. Rupanya kekuatan Jeonggu ini akan kembali jika ia menyentuh Dohee. Singkat cerita, penyidik datang untuk meminta keterangan pada Dohee tentang rencana pembunuhan semalam. Sekretaris Dohee juga meminta penyidik untuk menyembunyikan kasus ini. 아니에요. 제가 독신주의자라. Lalu Jeonggu kembali ke kantornya melihat asistennya Park Byo-gu yang sedang membaca buku Paduan Demon. Dari sanalah Park mengetahui jika Jeonggu bisa hidup sampai saat ini karena terus mencari orang yang mau menaikkan kontrak dengannya. Kemudian Jeonggu meminta asistennya untuk mencari tahu segala tentang Dohee karena menurut infonya Dohee telah mencuri sesuatu darinya. Asisten pun juga tersadar jika tato di tangan Jeonggu ini hilang berarti kekuatannya juga menghilang. Asistennya pun khawatir jika dengan hal ini Jeonggu bisa mati sewaktu-waktu serta akan membuatnya menjadi pengangguran. 이번에 새로 뽑은 자 할부는 어떻게 해? Rupanya dengan hilangnya kekuatan ini membuat Jeonggu kesulitan mengambil nyawa orang-orang yang sudah tekan kontrak. Di saat itulah ia berusaha mencabut nyawa seseorang, namun karena tidak memiliki kekuatan, ia kesulitan melawan beberapa orang yang menghajarnya hingga terpaksa ia kabur. 아주 그냥 혼쭐 낼 거니까 계약서 잘 가지고 있어. Di sisi lain, Dohee sudah boleh pulang dari rumah sakit. Asistennya juga sudah membuang mobil yang ia gunakan di peristiwa itu. Dohee juga bercerita pada asistennya bagaimana ia bisa bertemu dengan Jeonggu.
Ia bahkan mengira saat menolongnya itu, Jeonggu memanfaatkannya untuk teken kontrak bisnis yang akan merugikan nantinya. Tiba-tiba Do-hye teringat saat pembunuh itu mengatakan kalau ia melakukan itu karena Nyonya Ju. Lalu Do-hye meminta untuk mampir tempat Nyonya Ju dirawat. Sesampainya di rumah sakit, ternyata Nyonya Ju sudah bersiap untuk pulang. Do-hye pun lalu mengantarkan Nyonya Ju untuk pulang. Sesampainya di rumah, Nyonya Ju langsung memegang tanaman-tanamannya. Di saat itulah, Do-hye berusaha bertanya. Meski sambil terbata-bata, ia pun akhirnya bertanya apakah Nyonya Ju merahasiakan sesuatu darinya. Namun Nyonya Ju menjawab kalau ia tidak bisa merahasiakan apapun dari Do-hye. Hal itu cukup membuat Do-hye melega. Tidak lama kemudian, Sok-hun datang untuk melaporkan keuangan yang telah ia buat. Setelah beres, ia pun bergegas pergi bersama Do-hye. Namun sebelum itu, ia berencana untuk menumpang mobil Do-hye karena sepertinya Sok-hun ini menyukai Do-hye. Namun sialnya, di mobil itu juga ada Bushin, asisten Do-hye. Ia pun sedikit bete karena tidak bisa menghabiskan waktu berdua dengan Do-hye. Di sisi lain, Jeonggu mencari cara mengembalikan tatonya melalui buku panduan demonya. Namun ia kesal karena ia tidak menemukan jawabannya di sana. Kemudian ia menghubungi Pak Park untuk menanyakan perkembangan informasi yang ia cari tentang Dong-hye. Kemudian Pak Park pun menyampaikan semua yang telah ia dapat. Kemudian Do-hye pun tiba di kantornya. Ia kembali galau karena teringat saham perusahaan yang merosot ratusan miliar. Bahkan karyawannya pun belum menemukan solusi untuk kembali menaikkan saham perusahaannya. 공룡이 왜 멸종한지 알아요? 그건 제가 이과 Di tengah meeting, Bushin pun mendatangi Do-hye dan mengabarkan kalau ia sudah mendapat jadwal dari No Soo-han. Do-hye pun akhirnya mengakhiri meetingnya dan kembali ke ruangan. Sedangkan Jeonggu yang mendengar informasi dari Pak Park tentang Do-hye akhirnya memutuskan menggunakan opsi terakhirnya, yaitu dengan memikat hati manusia. Di sisi lain, Noh Soo-an yang tengah mencoba baju nampak senang karena artikel yang ia buat mampu menjatuhkan saham perusahaan milik Do-hye. Tapi tanpa sadar, ternyata Do-hye sudah ada di sana dan mendengar apa yang ia katakan. Do-hye bahkan juga sengaja memakai baju yang sama dengan yang Soo-ah kenakan. Soo-ah pun tentu kaget melihat Do-hye yang sudah ada di sana. Do-hye pun tanpa basa-basi menyerahkan bukti yang ia dapat saat Soo-ah berselingkuh. Hal ini Do-hye gunakan tentu saja untuk mengancam Soo-ah. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Jeonggu menghubungi Do-hye untuk mengajaknya bertemu. Do-hye pun mengiyakan dan janjian bertemu di sebuah mall. Sesaat sebelum pergi, Do-hye meminta Soo-ah untuk membereskan apa yang sudah ia perbuat jika tidak ingin bukti itu tersebar. Soo-ah pun tidak mampu berkutik dan menahan kesal sembari membiarkan Do-hye berlalu. Di sisi lain, Nyonya Ju mendatangi sebuah gereja untuk menceritakan kepada pendeta. Kemudian pendeta memintanya untuk jujur pada orang itu. Hal itu membuat ia kembali teringat saat kecelakaan yang melibatkan orang tua Do-hye. Do-hye lalu datang ke mall untuk janjian bertemu dengan Jeonggu. Awalnya Do-hye kesal karena Jeonggu tidak ada di lokasi saat dirinya datang. Namun tidak lama, Jeonggu pun datang dan membuatnya tercengang karena penampilan tampannya. Alasan Jeonggu datang adalah untuk meminta Do-hye bertanggung jawab karena ia mengalami efek samping. Do-hye awalnya berniat memberikan kompensasi berupa uang, namun bukan itu yang ia butuhkan. Karena efek samping yang ia rasakan hanya Do-hye lah yang bisa mengatasinya. Lalu Jeonggu pun meminta Do-hye menemaninya ke suatu tempat. Entah mengapa ia menuruti Jeonggu. 됐어? 네가 내 후유증의 이유니까. Kemudian di tengah perjalanan, Jeonggu meminta Do-hye untuk meminjamkan tangannya. Tanpa penolakan, Do-hye pun meminjamkan tangan kanannya. Jeonggu pun langsung menaiki mobil dengan kencangnya. Ia lalu menemui atlet yang akan ia cabut nyawanya, orang itu yang sebelumnya Jeonggu gagal saat mengambil nyawanya. Setelah itu, Jeonggu pun mengajak Dong-hye untuk pergi ke Sungai Han. Ia awalnya mengajak Do-hye keluar dari mobil dan pergi ke tepi Sungai Han. Kemudian Jeonggu meminta agar Do-hye menahan nafasnya. Jeonggu pun kemudian memegang leher Do-hye dan Do-hye pun pikir Jeonggu akan menciumnya. Ternyata Jeonggu malah mengajaknya untuk menceburkan diri ke Sungai Han. Karena Jeonggu ingin mencoba, barangkali dengan hal ini tatonya bisa kembali. Namun cara ini ternyata gagal yang justru membuat Do-hye marah.
Karena ia sangat trauma, beberapa kali dalam waktu berdekatan ia hampir mengalami kematian. Dohee yang marah pun pergi sambil meninggalkan uang kompensasi pada Jeonggu dan menganggap mereka impas. 이것도 아니면 대체 방법이 뭐야? Di perjalanan pulang, Dohee terus memikirkan siapakah kira-kira orang yang berniat menyingkirkannya. Pasalnya banyak sekali orang yang tidak menyukai kehadiran Dohee, bahkan bukan hanya di dalam keluarganya, tapi juga di luar itu. Di sisi lain, ada orang yang telah membunuh kepala keuangan Mirai Group, di mana sebelumnya kepala keuangan itu ingin membahas sesuatu dengan Donghee. Belum saja memberikan informasi itu pada Dohee, ia lebih dulu dibunuh dengan orang yang belum pernah ia ketahui identitasnya. Hal itu dimanfaatkan seseorang yang menaiki motor untuk melemparkan cairan asam pada Dohee. Jeonggu yang berusaha menyelamatkan Dohee dan mengakibatkan bajunya terbakar karena cairan asam seketika membuat Dohee panik. Namun Jeonggi segera menarik tangan kanan Dohee dan seketika itu bajunya terbakar kembali utuh. Melihat hal itu tentu saja membuat Dohee bertanya siapakah sebenarnya Jeonggu ini. Lalu Jeonggu menjawab kalau dirinya adalah demon atau seorang iblis. Kemudian Dohee menemui polisi untuk menyelidiki perihal cairan yang digunakan untuk menyeramnya. Rupanya itu adalah asam sulfat yang bisa membuat wajah seseorang melepuh bahkan tewas jika terkena. Namun saat polisi bertanya apakah Dohee bisa menduga siapa pelakunya, Dohee sengaja tidak mengatakan apa yang ia ketahui di hadapan polisi. Saat di perjalanan pulang, Dohee kembali penasaran tentang Jeonggu. Ia bertanya seperti apa demon. Lalu Jeonggu menjawab kalau demon bertugas membuat kontrak dengan manusia untuk mengabulkan permintaan manusia. Namun Dohee nampaknya tidak percaya dengan apa yang Jeonggu jelaskan. 데몬은 또 뭐야? 포켓몬도 아니고 오글. Tapi apapun itu Dohee tidak peduli. Ia malah menawarkan Jeonggu untuk menjadi pengawalnya. Karena Dohee tahu jika Jeonggu membutuhkannya karena tato milik Jeonggu ini ada padanya. Sedangkan Dohee membutuhkan Jeong karena Dohee tahu jika Jeonggu ini kuat karena tatonya itu, sehingga ia bisa melindunginya. Namun Jeonggu tidak mau dan menolaknya. Ia bersikeras menolak meskipun berkali-kali Dohee menawarkannya. 데몬이 진짜 무슨 포켓몬인 줄 Namun meskipun begitu, ia tetap mengantarkan Dohee sampai rumahnya dan memastikannya aman. Di sisi lain, orang yang sengaja menyeramkan asam sulfat kepada Dohee juga mengikuti Dohee sampai ke rumah. Ia kesal ketika misi penyiraman itu gagal. Sesampainya di rumah, Jeonggu menceritakan kekesalannya pada Park Bo ketika diminta untuk menjadi pengawal Dohee. Ia merasa harga dirinya sebagai demon tercoreng ketika ia harus menjadi pengawal untuk manusia. Namun Park Bo malah mendukung Jeonggu untuk menjadi pengawal. Hal itu tentu saja membuat Jeonggu mengkesal. Tidak lama kemudian ia mendapat pesan dari Dohee yang kembali menawarkan agar Jeonggu menjadi pengawalnya. Bahkan kali ini Dohee menggunakan ancaman yang akan menghapus tatonya dengan laser jika Jeonggu menolak. 이런 도라이. Sedangkan usai Dohee mengirimkan pesan itu pada Jeonggu, ia melihat berita tentang bunuh dirinya kepala keuangan grup Mirai. Ia langsung menghubungi Nyonya Ju. Dohee bertanya apakah sedang ada masalah di kantornya. Ia pun menanyakan perihal kepala keuangan yang bunuh diri itu. Ia juga menceritakan kalau sebelumnya kepala keuangan itu menghubunginya dan ingin memberikan informasi penting. Namun saat itu Dohee mengabaikannya. Tapi sehari setelahnya kepala keuangan itu bunuh diri. Hal itu tentu membuat Dohee janggal. Alih-alih menjawab, Nyonya Ju malah meminta Dohee untuk tidak ikut campur dengan masalahnya. Lalu Nyonya Ju menghubungi Nona Yun untuk mengumpulkan berita-berita tentang kasus bunuh diri kepala keuangan dan laporan keuangan 10 tahun terakhir, baik untuk induk maupun anak perusahaan. Setelah membaca berkas-berkas itu, sepertinya Nyonya Ju mengetahui sesuatu. 그동안 내가 눈뜬 장님이었네. Keesokan harinya saat Jeonggu sedang membuat kopi, tiba-tiba saja Park Bo mencium ada bau daging yang sedang dibakar. Jeonggu pun juga mencium bau yang sama, bahkan menurutnya seperti bau stik. Mereka pun mencari-cari sumber bau itu. Rupanya yang terbakar adalah jari telunjuk Jeonggu. Ternyata pembakaran spontannya ini sudah dimulai.
Mereka berdua pun panik dan segera memadamkan api di telunjuk Jeonggu. Untung saja saat itu Gayong datang dan membantu menyeramkan air sehingga api itu pun padam. 안 돼. 안 돼. Setelah itu Jeonggu menghubungi Dohee dan meminta untuk bertemu. Saat mereka bertemu, Jeonggu langsung mengatakan kalau ia bersedia menjadi pengawal Dohee. Dohee pun senang, namun ia merasa aneh karena mendadak Jeonggu menerima tawaran itu. Meski tidak menjawab alasan menerima tawaran itu, namun ia berhasil membuat Dohee untuk tidak lagi mempertanyakannya. 집중해 도도해. 잊었어? 우린 운명 공동체잖아. Kini Jeonggu resmi menjadi pengawal dari Dohee. Setelah itu, Jeonggu mengajak Dohee ke suatu tempat untuk mencari target yang mau teken kontrak dengannya. Kemudian mereka pergi ke sebuah rumah sakit. Di sana Jeonggu melihat seorang ibu yang tengah berdoa untuk kesembuhan anaknya. Ia lalu menawarkan pada si ibu jika dia bisa menyembuhkan anaknya. Tapi si ibu yang bingung dengan kehadiran mereka menanyakan maksud dari Jeonggu tersebut. Tiba-tiba saja si anak yang kritis tiba-tiba sesak nafas. Untuk menjelaskan maksudnya, Jeonggu pun lalu menjentikan jarinya dan membuat nafas si anak kembali stabil. Si ibu dari anak itu pun lega. Ia pun kembali bertanya bagaimana bisa anaknya kembali normal. Lalu Jeong menjelaskan kalau syaratnya ia harus tanda tangan kontrak dan ia akan ke neraka setelah 10 tahun. Mendengar hal itu, Dohee pun tidak setuju. Ia meminta Jeonggi untuk tidak memojokkan si ibu ini dan meminta agar si ibu bisa berpikir. Namun ibu ini bersedia, bahkan rela pergi ke tempat yang lebih buruk dari neraka asal anaknya ini bisa sembuh. Keputusan sang ibu ini membuat Dohee kaget dengan apa yang ia lihat. Setelah teken kontrak, Jeonggu merasa lega karena bisa menghilangkan pembakaran spontan untuk sementara waktu. Tapi di sini, Dohee nampak kesal kepadanya. Karena menurutnya, Jeonggu hanya memanfaatkan kemalangan orang lain saja hanya untuk kepentingannya. Tapi Jeonggu malah mengatakan kalau Dohee juga memanfaatkan dirinya untuk kepentingannya. 필요하고 비효율적인 감정들을 Karena hal itulah, Dohee memilih pergi. Ia memutuskan untuk tidak lagi memanfaatkan Jeonggu. Di sisi lain, Nyonya Ju nampak sedang memarahi orang misterius. Ia nampak marah pada orang itu karena ia telah membunuh orang. Bahkan Nyonya Ju meminta agar ia dihukum karena melakukan tindakan kejahatan. Orang itu lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat Jeonggu sedang menikmati cake-nya, Park Bo datang dan menginfokan kalau ia sudah menyelidiki hari di mana Jeonggu kehilangan tatonya. Park Bo mengatakan kalau malam itu adalah bulan purnama, di mana terjadi dalam 29 hari, di mana tersisa 28 hari lagi bagi Jeonggu agar tatonya bisa kembali. 그거 잘렸어. 그새? 급한 물은 걷고. Sedangkan di kantor, Dohee tidak fokus dengan rapat. Ia juga meminta asistennya untuk mencarikan alat perlindungan diri dan juga pengawal. Entah kenapa Jeonggu tiba-tiba teringat dengan kata-kata Dohee. 어디 불편하세요? Kemudian ia datang ke rumah sakit untuk menemui anaknya yang sebelumnya ia selamatkan. Di sana ia menanyakan apa impian anak tersebut. Ayahnya menjawab kalau keinginannya sudah terkabul, di mana akhirnya ia bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-10 di luar rumah sakit. Namun anak itu mengatakan kalau bukan itu impiannya. Ia lalu membisikkan pada Jeonggu dan mengatakan kalau impiannya adalah ia berharap ayah dan ibunya ini tidak menderita atau sakit gara-gara dirinya. Tidak lama kemudian ibunya datang dan mereka pun pergi. Tanpa sengaja saat meeting di restoran, Dohee melihat anak kecil yang ia temui di rumah sakit bersama Jeonggu kemarin. Ia bersama ayah dan ibunya sedang merayakan ulang tahunnya. Dohee pun terharu karena di balik kesembuhan anak itu, ada ibu yang merelakan nyawa agar anaknya bisa sembuh. Saat perjalanan pulang, Dohee pun nampak termenung. Tapi saat ia hendak turun dari mobil, ternyata di luar sudah ada Jeonggu yang menyambutnya dengan payung. Kemudian Jeonggu pun kembali menjadi pengawal dari Dohee. Kemudian malam pun tiba. Jeonggu mengantarkan Dohee untuk pulang. Di perjalanan, Dohee menanyakan kenapa Jeonggu tiba-tiba mau menjadi pengawalnya lagi. Ia mengatakan kalau ia butuh sesuatu yang menantang untuk hidupnya yang membosankan. Jeonggu pun balik bertanya kenapa Dohee mau memanfaatkannya kembali. Dohee menjawab kalau orang yang jahat hanya bisa dihadapi dengan orang jahat seperti Jeonggu. 할 말이 없다 그냥 진짜. Kemudian Dohee pun mendapat pesan dari Nyonya Ju yang berpamitan kepada Dohee.
karena Nyonya Ju sering iseng padanya seperti itu. Ia pun menanggapi santai dan berpikir kalau Nyonya Ju hanya ingin ia datang. Kemudian ia pun meminta Jeonggu menemaninya menemui Nyonya Ju. Sesampainya di rumah Nyonya Ju, Doi menemukan Nyonya Ju yang sudah tidak bernyawa. Ia pun tentu terpukul dan menangis sejadi-jadinya. Ia bahkan meminta bantuan pada Jeonggu untuk menyelamatkan Nyonya Ju dan ia rela tekan kontrak. Namun Jeonggu tidak bisa membangunkan orang yang sudah meninggal. Doi pun harus menerima kenyataan pahit tersebut. Keesokan harinya, semua anak Nyonya Ju dan para rekan lainnya hadir di pemakaman Nyonya Ju. Bahkan dari mereka sudah percaya diri memperkenalkan kalau mereka adalah calon komisaris selanjutnya. Kemudian saat Doi berada di kebun Nyonya Ju, Du Gyeong menemuinya dan menawarkan rokok. Tapi Du Hae menolaknya karena Nyonya Ju tidak menyukai bau rokok. Lalu Du Gyeong malah mengatakan kalau neneknya sudah tiada. Sekali lagi Du Hae mengatakan kalau Nyonya Ju tidak menyukai bau rokok. Tapi Du Gyeong tetap keras kepala akan menyalakan rokoknya. Hal itu tentu saja membuat Du Hae mengkesal dan segera membuang rokok Du Gyeong. Untung saja Jeonggu pun segera datang. Ia menawarkan untuk minum-minum bersama. Tapi Du Gyeong menolak dan memilih untuk pergi. Karena kesal, Jeonggu lalu mengeluarkan kekuatannya untuk memberikan Do Gyeong pelajaran. 예언 적중이네. Lalu polisi mengumpulkan keluarga Nyonya Ju, termasuk Do Hae untuk mengungkap hasil penyelidikan atas meninggalnya Nyonya Ju. Polisi mengatakan kalau obat yang dikonsumsi terakhir oleh Nyonya Ju adalah diclofenac. Mendengar hal itu, Do Hae kaget karena Nyonya Ju alergi dengan obat-obat itu. 의료사고로 돌아가셨단 말인가요? Ia juga langsung teringat dengan Pak Cha dan tim audit. Bahkan ia menduga kalau ia berkaitan tentang kasus korupsi di perusahaan yang mungkin pelakunya membunuh Nyonya Ju agar korupsinya tidak terungkap. Tapi anak-anak Nyonya Ju meminta agar polisi mengumumkan penyebab kematian ibu mereka sebagai serangan jantung saja, agar tidak mempengaruhi citra perusahaan yang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian mereka segera pergi karena ada pengumuman tentang wasiat dari Nyonya Ju. Mereka semua lalu kembali ke area duka. Tapi Do Hae mengikuti mereka dari belakang dan mengatakan di depan tamu kalau Nyonya Ju meninggal bukan karena serangan jantung ataupun malpraktik, namun karena dibunuh. Ia juga mengatakan kalau ia mengetahui alasan pelaku membunuh Nyonya Ju, karena pelakunya sama dengan pelaku yang ingin membunuhnya. Mereka pun berusaha mengabaikan perkataan Do Hae, bahkan Sumik meminta pengawal untuk mengusir Do Hae. Untung saja Jeonggu pun segera datang untuk mencegah pengawal lain menyentuh Do Hae. Tapi pengacara Nyonya Ju meminta Do Hae harus ikut dalam pengumuman ini. Lalu ia mulai membacakan di mana Nyonya Ju menuliskan surat wasiat yang bersyarat mengenai pewaris seluruh harta termasuk saham serta obligasi konversi. Surat wasiat itu berisi jika properti termasuk rumah di Hannam-dong beserta uang tunai disumbangkan seluruhnya kepada Yayasan Kesejahteraan Han Sarang. Selain itu saham dan hal pengelolaan manajemen seluruh anak perusahaan grup Mirai diberikan kepada ahli waris yaitu Direktur Utama Mirai F&B, Do Hae. Anak-anak Nyonya Ju pun terkejut termasuk Do Hae dan semua pelayan. Namun warisan tersebut memiliki syarat di mana Do Hae wajib mencatat pernikahan dalam kurun waktu 1 tahun sejak hari kematian Nyonya Ju. Suan pun histeris dengan hasil pembacaan wasiat tersebut. Mereka pikir merekalah yang akan menjadi komisaris. Do Hae yang masih tidak menyangka Nyonya Ju memilihnya pun bertanya-tanya kenapa Nyonya Ju melakukan hal ini. Tapi pengacara mengatakan kalau Nyonya Ju telah berpikir panjang untuk mengambil keputusan ini. Ia juga memberikan sebuah surat untuk Do Hae. Anak dan mantu Nyonya Ju pun menyerang Do Hae. Mereka berharap Do Hae tidak akan memenuhi syarat dari ibu mereka. Tapi Do Hae tahu mereka semua licik sehingga ingin mengungkap siapa pembunuh ibu angkatnya itu. Di depan banyak orang, ia mengatakan kalau satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah membunuhnya. 지켜봐, 주여사. Ia lalu berjalan ke arah Jeonggu, lantas menawarkan Jeonggu untuk menikah dengannya. Semua yang ada di sana pun auto terkejut. 나랑 해요, 결혼. Ia bahkan melepas salah satu cincin pemberian Nyonya Ju dan ia berikan kepada Jeonggu. Namun sepertinya hari itu adalah hari yang sial bagi Do Hae, karena Jeonggu menolaknya di depan umum.
Dengan rasa yang malu, Do-hee pun pergi gitu aja. Namun tanpa rasa bersalah, Jeonggu mengikutinya dan ia mengatakan kalau ia harus tetap profesional sebagai pengawal. 공과사 구분해야지. Sedangkan Suan masih tidak terima dan terus mengoceh. Ia merasa telah dihianati oleh ibunya sendiri. Bahkan ia meminta kepada kakaknya agar memperkarakan kasus ini. Namun Sukmin menolak karena harta yang mereka terima melebihi persentase warisan secara hukum. Ditambah ibunya dengan sadar menuliskan wasiat di depan pengacaranya, sehingga wasiat itu sudah sah secara hukum. Tiba-tiba saja, Sukmin mengingat kejadian 12 tahun yang lalu di saat ibunya melaporkan perbuatannya saat menabrak orang hingga meninggal. Saat itu Nyonya Ju tidak membelanya, ia malah memojokkannya. Hal itu tentu saja membuatnya dendam pada ibunya hingga sekarang. 어머니 뜻이 그렇다면 Seperti biasa, Jeonggu mengantarkan Do-hee untuk pulang. Namun sebelum turun dari mobil, Do-hee meminta agar Jeonggu tidak mengungkit masalah hari ini. Ia pun segera masuk ke rumahnya. Tapi ternyata Do-hee meninggalkan surat wasiat dari Nyonya Ju. Jeonggu menemukannya langsung mengantarkannya ke Do-hee. Saat itu Do-hee terus mengomel karena kesal dengan perlakuan dari Jeonggu. Suaranya yang begitu keras sampai terdengar keluar dan Jeonggu yang berada di luar pun mendengarkan hingga membuat dia ketakutan dan ngibrit pergi. Tidak lama suara bel ke rumahnya berbunyi. Ia pikir itu adalah Jeonggu, namun rupanya yang datang adalah Sok-hun. Kemudian Do-hee menceritakan tentang kasus pembunuhan yang dialami Nyonya Ju. Do-hee juga menceritakan dugaan tindakan korupsi pada Sok-hun. 지금이라도 손 떼는 게 좋을 것 같아. 안 그러면 너 더 위험해. Do-hee mengatakan ia harus menjadi komisaris dan membentuk tim audit dan mencari tahu pelakunya. Ia bahkan tidak peduli jika ia dalam bahaya karena saat ini hidupnya pun sudah tidak aman. Tapi Sok-hun melarangnya. Ia terlihat khawatir pada Do-hee. Tapi Do-hee malah merasa kalau semua ini adalah salahnya. 그래도 도희야. Ia mengatakan semua ini tidak akan terjadi jika tidak ada dirinya. Bahkan Nyonya Ju terbunuh saat ingin menyerahkan jabatan komisaris kepadanya. Maka dari itulah Do-hee bertekad akan mencari tahu siapa dalang di balik kejadian semua ini. Setelah Sok-hun pulang, Do-hee kembali merasa kesepian. Lalu ia memutuskan untuk membaca surat wasiat dari Nyonya Ju. Namun tiba-tiba ia mendapatkan pesan yang mengabarkan berita saat lamarannya ditolak sudah menyebar di sosial media. Kemudian Do-hee meminta Jeonggu untuk menemuinya. Ia kemudian menunjukkan berita yang tengah viral itu. Ia mengatakan mungkin saja Jeonggu menolaknya karena perbedaan status dan takut dicap matre oleh orang-orang karena menikahi calon komisaris. Namun Do-hee penasaran sebenarnya apa yang membuat Jeonggu menolaknya. Jeonggu lalu menjawab kalau ia berideologi selibat. Ia lalu meminta Do-hee untuk melupakan kejadian ini. Namun Do-hee tentu saja tidak bisa melupakannya setelah berita ini diketahui oleh semua orang. Tapi Jeonggu malah balik bertanya, kenapa Do-hee memilihnya? Padahal di sana ada banyak orang. Mendengar pertanyaan itu, Do-hee pun langsung tidak berkutik. Ia bingung harus menjawab apa. Karena hal itulah Do-hee malah mengira mungkin saja Do-hee menyukainya. Namun Do-hee menegaskan kalau dirinya tidak serius mengajaknya menikah. Bahkan jika hanya Jeonggu yang tersisa di dunia ini, Do-hee pun tidak akan mau menikah dengannya. Karena kesal dan malu ditolak yang kedua kali, Do-hee pun memutuskan untuk pergi. Namun Jeong menawarkan untuk mengantarkannya saja agar ia tidak kembali disiram asam sulfat. Akhirnya pun ia tidak bisa menolak. 너랑은 절대 결혼할 일 없으니까. 그거 참 땡큐. Singkat cerita, Do-hee mengajukan permohonan autopsi jenazah Nyonya Ju. Namun anak-anak Nyonya Ju auto menolaknya. Akhirnya jenazah Nyonya pun dikremasi. 쥐어서 뜻이 뭔지 알겠어. Di sisi lain, tiba-tiba Jeonggu teringat masa lalunya saat menjadi manusia. Saat itu orang-orang memanggilnya Yisun. Tapi selebihnya ia tidak ingat apapun. Ia pun menceritakannya pada Pak Bo. Tapi Pak Bo malah menakutinya jika sebentar lagi ia akan menjadi manusia dan akan menua. Jeonggu pun ketakutan karena tidak ingin menua. 아니 그럴 리가 없어. Kemudian saat mengantarkan Do-hee, ia pun ingin memegang tangannya. Ia mengatakan kalau melakukan itu untuk mengisi daya. Ia bahkan meminta Do-hee untuk berpegangan tangan terus mulai dari sekarang. Tentu saja Do-hee auto menolaknya. Akhirnya Jeonggu pun mengatakan kalau ia harus memegang tangan Do-hee karena takut menua. Maka dari itu, ia membutuhkan tangan Do-hee untuk mengisi daya. Namun Do-hee tetap menolaknya.
넌 날 포켓몬 취급하잖아. 데몬이나 포켓몬이나. Sesampainya di kantor, asisten Dohee memberikan rekaman CCTV yang Dohee butuhkan. Karena rekaman itu sangat banyak, maka ia meminta bantuan Jeonggu mencari rekaman saat seseorang memasukkan obat di dalam tas Nyonya Ju. Akhirnya mereka berdua pun bekerja sama sampai berjam-jam untuk mencari rekaman itu. Tidak lupa Jeonggu memegangi tangan Dohee untuk menambah kekuatannya. Namun sepertinya mereka tidak kunjung menemukannya. 이렇게 원시적인 방법 말고 Tapi tiba-tiba Jeonggu pun menawarkan untuk mencari tahu siapa pelakunya dengan kekuatannya. Setelah memberikan berbagai syarat, Dohee pun setuju asalkan pelakunya segera ditemukan. 범인 잡으면 네가 언제든지 충전하고 싶을 때 충전해. Namun anehnya saat mencoba mencari pelaku tersebut, kekuatan Jeonggu tidak bisa berfungsi. 뭐야? 안 되는 거야? Padahal untuk melakukan dengan objek lain, kekuatannya bisa digunakan. Singkat ceritanya, adegan kembali memperlihatkan saat Nyonya Ju memarahi orang misterius. Ia memarahi orang itu karena telah berbuat kotor dan membunuh orang. Saat orang itu pergi, Nyonya Ju mengatakan kalau buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Wah, kira-kira siapa bos orang misterius yang dimaksud ini? Mimin jadi tambah penasaran. Kemudian orang itu membuang obat milik Nyonya Ju dan menggantinya dengan diklofenak. Anehnya rekaman CCTV dari pelaku ini menghilang. Bahkan Seok-hun yang menyelidiki data di laptop Pak Cha juga tidak menemukan apapun seperti sudah disetting ulang. Lalu malam itu Jeonggu mengajak Dohee untuk makan malam bersama karyawannya. Di sana Jeonggu mengatakan alasan menolak Dohee yang membuat Dohee sakit hati. Dohee yang kesal karena mulut Jeonggu pun menjadi memilih pergi sendiri. Mereka lalu pergi untuk memisah. Sialnya saat itu Jeonggu bertemu anak buah bos preman yang ia bunuh. Mereka berkumpul untuk menghabisi Jeonggu. 너는 그때 그 쓰레기들이지? Namun karena sudah tidak memiliki kekuatan, mereka berhasil menghajar Jeonggu hingga terluka. Di sisi lain, Dohee tiba-tiba khawatir. Ia berkali-kali menghubungi Jeonggu, namun tidak ada jawaban. Akhirnya ia pun memutuskan mencari Jeonggu. Sedangkan Jeonggu sudah lemas dan berdarah karena dihajar oleh para preman. Tiba-tiba saja, Dohee datang sambil meniupkan peluit. Ia mengatakan kalau dirinya adalah pengawal dari Jeonggu. Bahkan ia mencoba melawan preman-preman itu dengan cairan pedas. Sampai Jeonggu berhasil menangkap tangan Dohee. Setelah berhasil memegang tangan Dohee, luka yang ada di tubuh Jeonggu pun auto hilang. Ia lalu mengajak Dohee untuk menari tango untuk melawan preman-preman tersebut. Dengan kekuatannya, mereka berlenggak-lenggok menari tango dan mengalahkan para preman itu. Setelah selesai menari tango, tato yang ada di tangan Dohee pun terus menyala. Jeonggu pun mulai merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Sampai ia tidak tahu ada seseorang yang merekam mereka diam-diam. Ia pun segera melepaskan tangan Dohee dan pergi begitu saja. Dohee yang kebingungan dengan sikap Jeonggu berusaha mengejar. Namun entah kenapa, Jeonggu mengabaikannya. Di dalam lift, Jeonggu terus memegang dadanya dan berusaha menyangkal apa yang ia rasakan. 이게 대체 뭐? Sesampainya di rumah, Dohee sangat kesal dengan sikap Jeonggu. Setelah dansa yang mereka lakukan, mana mungkin hanya Dohee yang merasa dirinya berdebar. Dia yakin harusnya Jeonggu merasakan hal yang sama. Tapi melihat sikap Jeonggu ke depannya, membuatnya semakin bingung. Akhirnya ia pun memutuskan pergi ke tempat Jeonggu untuk memastikan perasaan Jeonggu. Ia yang begitu penasaran hingga tidak bisa tidur rela malam-malam menemui Jeonggu hanya untuk memastikan perasaan itu. Saat memasuki yayasan Sunwol, Dohee dibuat salfok dengan lukisan wanita yang memegang pedang. Ia kemudian berhenti untuk mengamatinya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan Gayong yang datang sambil menodongkan pedangnya. Karena terkejut, Dohee pun juga mengambil alat perlindungan dirinya. Gayong yang tahu Dohee akan menemui Jeonggu segera mengusirnya. Namun Dohee cuek saja dengan larangan Gayong dan tetap pergi menemui Jeonggu. Dohee lalu masuk ke ruangan Jeonggu. Tapi di sana ia tidak melihat Jeonggu. Dohee pun lalu melihat-lihat ruangan Jeonggu. Ia melihat banyak buku dan jam yang Dohee pikir adalah koleksi pribadi Jeonggu. Padahal jam yang ia lihat adalah milik orang-orang yang melakukan kontrak dengan Jeonggu. Lalu Dohee melihat sebuah buku yang membuatnya tertarik dan berusaha untuk mengambilnya. Namun Jeonggu segera datang dan melarangnya. Tapi lagi-lagi Gayong datang dan berniat untuk menguping. Jeonggu yang melihatnya langsung mendatanginya dan memintanya untuk latihan.
Tapi Gayong malah memanasi Dohee dengan lagak memiliki hubungan spesial dengan Jeonggu. 여자 앞에서 함부로 속살 드러내고 그러지 마. Sebelum pergi, Gayong meminta Jeonggu untuk datang ke teater karena ada yang ingin ia diskusikan. Lalu setelah Gayong pergi, Dohee pun langsung menyampaikan apa tujuan datang menemui Jeonggu. Ia hanya ingin tahu kenapa tadi Jeonggu pergi meninggalkannya begitu saja. Namun Jeonggu mengatakan kalau ia hanya malas berlama-lama dengan Dohee. Mendengar jawaban Jeonggu, sepertinya Dohee terlalu berekspektasi tinggi. Ia pun kemudian pergi dari ruangan Jeonggu. 도도이 착각도 참 대단하다. Meskipun terlihat cuek, namun Jeonggu meminta Pak Park untuk memastikan keselamatan Dohee sampai rumah. Di sisi lain, Do Gyeong sedang melakukan konsultasi dengan dokter. Di sana ia mengatakan tidak ada keluhan namun ia telah membunuh orang. Dokter yang tadinya tidak fokus langsung kaget mendengar ucapan Do Gyeong. Namun Do Gyeong hanya tertawa karena ia tahu dokter itu tidak benar-benar fokus dengan konsultasinya. Ia pun lalu kemudian pergi. Namun dokter itu malah mengatainya gila yang membuatnya tersinggung. Sedangkan ayahnya si Sukmin sedang mencari muka ke para pejabat yang agar dipilih menjadi komisaris pengganti. Awalnya para pejabat itu merasa yang pantas menjadi komisaris adalah Dohee, di mana sesuai dengan ketentuan hak waris dari Nyonya Ju. Namun Sukmin mengancam mereka dengan tindakan korupsi yang sudah mereka lakukan. Do Gyeong yang sakit hati dengan ucapan sang dokter langsung memukul dan menganiaya dokter itu tanpa ampun. Kemudian saat pulang ke rumah, ia berpapasan dengan ayahnya. Sukmin kemudian bertanya pada putranya itu apakah ada yang mencurigakan dari Pak Cha yang merupakan kepala keuangan di perusahaan Do Gyeong. Namun Do Gyeong menjawab kalau tidak ada yang mencurigakan darinya. Lalu Kim Sera sedang mendengarkan musik sambil membayangkan detik-detik kematian Nyonya Ju yang meninggoy karena mengkonsumsi obat yang salah. Tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan kedatangan suaminya. 들어오는지 몰라서 그랬죠. Di sisi lain, orang yang sebelumnya merekam dansa Jeonggu dan Dohee mengirimkannya pada orang lain yang kemungkinan adalah bosnya. Namun entah kenapa video itu rusak sehingga tidak bisa menampilkan video sepenuhnya. Tapi menurut lelaki misterius itu, semuanya adalah ulah Jeonggu karena menurutnya Jeonggu bukan manusia biasa. Ia lalu akan berusaha menyingkirkan Dohee jika sedang tidak bersama dengan Jeonggu. Keesokan harinya, seperti biasa, Jeonggu kembali menjadi pengawal Dohee. Sedangkan lelaki misterius yang mengincar Dohee, entah bagaimana, menyamar dan masuk ke kantor Dohee sebagai karyawan. Di hari itu juga ada rapat untuk pemungutan suara mengenai status sistem manajemen keadaan darurat. Lalu Dewan Direksi mencalonkan Dirut Elektronik Mirai yaitu Sukmin untuk menjadi komisaris pengganti. Kemudian, sesuai hasil pemungutan suara, Sukmin berhasil menjadi komisaris pengganti. Namun Dohee mengatakan kalau ia hanya menitipkan perusahaan pada Sukmin sebentar saja, karena sebentar lagi Dohee lah yang akan jadi komisarisnya. Sukmin pun mengatakan kalau ia menunggu undangan pernikahan Dohee karena sesuai permintaan Nyonya Ju. Dohee bisa menjadi komisaris bila sudah menikah. Lalu setelah rapat selesai, Seok Hun meminta waktu Dohee sebentar saja karena ada yang ia mau sampaikan. Rupanya ia menemukan laporan keuangan grup Mirai dari 2 tahun yang lalu. Seok Hun ini mengatakan kalau ia menemukan sesuatu yang mencurigakan, di mana grup Mirai membeli kapal sebuah perusahaan dengan harga yang tinggi 2 tahun lalu, tapi kabar kapal itu kagak jelas. Waktu Seok Hun menyelidiki perusahaan itu, belum lama gulung tikar. Dohee pun merasa kalau itu adalah modus klise penipuan akuntansi. Jadi dari laporan tersebut, mereka berharap ada yang luput dan bisa mereka jadikan bahan temuan. Setelah itu Dohee datang menemui pengacara Jeong dan berniat mempidanakan laporan yang ia temukan. Namun pengacara Jeong tidak berani karena belum ada bukti konkret, apalagi yang ia lawan juga bukan orang sembarangan. 이렇게 정황만으로는 힘들 겁니다. Ia pun kemudian datang ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan laporannya, yaitu untuk menangkap orang yang sengaja menyeramnya dengan air keras. Namun pihak kepolisian kesulitan menemukan jika hanya bermodalkan sketsa wajah. Jadi sejauh ini laporan tersebut belum ada perkembangan. Tapi mendengar hal itu, Dohee malah menawarkan dirinya menjadi umpan untuk memancing pelakunya. Pihak kepolisian tentu saja tidak mau ambil resiko dan berjanji akan kembali melakukan pencarian. Setelah semua urusannya selesai, kini Dohee pun pergi ke sebuah restoran untuk menemui seseorang bernama Choi Won Sun. Ia adalah lelaki yang gagal ia temui saat kencan yang sudah Nyonya Ju atur waktu itu. Ia adalah seseorang jaksa yang cukup narsis dan banyak bicara. Bahkan jokesnya garing dan tingkahnya mengesalkan. 많이 졌단 건 대체 어디서 배우는 거야?
Sampai-sampai saking kesalnya karena terlalu banyak bicara, Jeonggu pun mengeluarkan kekuatannya untuk memberinya pelajaran. Tapi sepertinya karena terpaksa dan tidak memiliki banyak waktu, Do-hee tetap ingin menikahi pria itu agar ia segera bisa menjadi komisaris. Tanpa basa-basi lagi, Do-hee pun langsung meminta Wo-sun untuk mencatatkan pernikahan mereka hari itu juga. Tentu saja Wo-sun tidak menolaknya. Justru Jeonggu lah yang tidak habis pikir dengan keputusan Do-hee. Tapi alasan Do-hee memilih Wo-sun karena ia adalah jaksa yang mungkin bisa menjadi pembelanya untuk menyerang keluarga konglomerat. Kemudian Do-hee juga langsung menghubungi asistennya untuk menyiapkan segala kebutuhan pernikahannya. 됐어요. 이미 주여사가 준비했으니까. Melihat Do-hee yang terpaksa melakukan semua ini, tiba-tiba saja Jeonggu menghentikan mobilnya dan mengajak Do-hee untuk menangkap pelakunya. Kemudian mereka mendatangi ketua preman yang sebelumnya Jeonggu hajar. Ia meminta ketua preman itu untuk mencari dan menangkap pelakunya. Jeonggu juga mengancamnya agar mau menuruti kemauan Jeonggu. Tapi Do-hee tidak mau jika Jeonggu melukai orang lain. Ia segera melepaskan genggaman Jeonggu agar kekuatannya terhenti. Do-hee pun heran kenapa Jeonggu bisa semarah ini. Namun Jeonggu mengatakan kalau semuanya karena ia bertemu Do-hee. Seandainya ia tidak bertemu Do-hee, pasti hidupnya tidak akan seperti ini. 너만 아니었으면 난 아무 문제 없어. Mendengarkan hal itu, Do-hee kemudian kembali meminta Jeonggu berhenti mengawalnya. Jeonggu pun setuju, bahkan ia juga mengakhiri sebagai apapun itu. Lalu ia meninggalkan Do-hee sendirian. Do-hee lalu dijemput oleh asistennya dan diantar sampai ke rumah. Namun tanpa sadar, lelaki misterius itu ternyata bos sudah berada di rumah Do-hee untuk mengintainya. Saat Do-hee di rumah sendirian, tiba-tiba pemutar musiknya menyala. Benar saja lelaki itu menyergap dan langsung membius Do-hee. Ia kemudian menggantung Do-hee dengan kain di balkon bersiap untuk menjatuhkan Do-hee. Do-hee pun terus berteriak, namun lelaki itu langsung memotong kain yang menggantung Do-hee. Namun untung saja bos, Jeonggu segera datang dan memegang tangan Do-hee sebelum Do-hee terjatuh. Rupanya saat pelaku mencoba membekap Do-hee, Do-hee sempat menekan SOS ke kontak daruratnya, yang mana SOS tersebut juga masuk ke nomor Jeonggu. Jeonggu yang saat itu sedang melihat Ga-young berlatih langsung pergi dengan paniknya. Sesampainya di apartemen Do-hee, rupanya liftnya lagi rusak. Parah betul bos. Terpaksa Jeonggu harus menaiki tangga secara manual tanpa kekuatannya. Meski saat menaiki tangga ia kelelahan, untungnya ia masih memiliki waktu untuk menyelamatkan Do-hee. Namun ternyata pelaku belum pergi dan berusaha melukai tangan Jeonggu yang masih berpegangan pada besi pembatas balkon. Tapi karena berpegang pada tato di tangan Do-hee, mereka berhasil berteleport ke tangga darurat. Do-hee pun langsung memeluk Jeonggu dan menangis karena ketakutan. Jeonggu berusaha menenangkan Do-hee yang saat itu lagi menangis histeris. Di sisi lain, Seok-hun juga datang karena dirinya juga terdaftar sebagai kontak darurat di ponsel Do-hee. Namun, sialnya Seok-hun harus melihat Do-hee berpelukan dengan Jeonggu. Kemudian setelah tenang, Do-hee pun mulai bercerita tentang lelaki misterius. Do-hee mengatakan kalau pelaku nampak menikmati dan merasa senang saat melihat Do-hee ketakutan. Lalu lagu yang diputar oleh si pelaku juga menurut Do-hee memiliki sesuatu maksud tertentu. Setelah itu Do-hee segera mengecek CCTV melalui ponselnya. Namun Do-hee mengatakan kalau pelakunya berbeda. Bahkan Jeonggu juga mengatakan hal yang sama. Namun Jeonggu melihat ada luka di leher pelaku, yang seketika mengingatkan Do-hee pada pelaku yang menjadi sopir di kala itu. Jeonggu pun menyimpulkan kalau bisa saja pelakunya berganti wajah. Makanya pada saat itu ia kesulitan mencari pelakunya, karena itu bukan wajah aslinya. Mendengar ucapan Do-hee, Jeonggu, Seok-hun nampak bingung. Kemudian Seok-hun mengajak Jeong berbicara. Ia menanyakan siapa sebenarnya Jeonggu ini, bagaimana ia bisa menyelamatkan Do-hee di posisi yang tidak memungkinkan. Seok-hun pun penasaran apa yang sebenarnya Jeonggu dan Do-hee sembunyikan darinya. Namun Jeonggu enggan menjawab dan hanya meminta Seok-hun menanyakan langsung pada Do-hee. Sedangkan Do-hee kembali ke balkon. Ia masih tidak bisa membayangkan kejadian yang hampir menghilangkan nyawanya tadi. Tidak lama kemudian, Seok-hun datang dan mengatakan agar Do-hee tidak berperang di medan yang berbahaya seperti ini sendirian. Kemudian Seok-hun melamar Do-hee dan mengelurkan tangannya. Tapi tiba-tiba saja, Jeonggu datang dan melarang Do-hee untuk menerimanya. Lalu ia melamar Do-hee dan ikut mengelurkan tangannya. Do-hee bingung menjawab tawaran dari dua pria itu.
Ia lalu meminta waktu untuk berpikir. 나랑 하지. 나랑 결혼하자. 생각할 시간이 필요해. Keesokan harinya saat di kantor, Doi mulai tidak fokus dengan teringat kejadian semalam. Di sisi lain, Pak Park datang membawakan makanan untuk Jeonggu. Saat sedang makan, Jeonggu melihat Seokun yang datang membawa bunga. Rupanya bunga itu diberikan sebagai simbolis bahwa dia telah melamar Doi. Tapi mereka pun malah tertawa karena merasa canggung. Jeonggu yang melihat keakraban mereka nampak cemburu. 질투? 나 질투하고 그런 거 진짜 이해 못하겠던데? Kemudian Doi kembali mengobrol dengan Seokun. Seokun mengatakan pada saat itu ia tahu kalau mengikuti kencan buta, ia merasa jantungnya mau copot. Ditambah saat Doi melamar Jeonggu, ia merasa cemburu. Sejak saat itulah ia sadar kalau perasaannya pada Doi sudah tidak sama lagi seperti dulu. Namun Doi hanya merasa kaget dengan lamaran dari Seokhook kemarin. Karena itulah ia menganggap Seokun ini sebagai keluarga. Singkat ceritanya, Doi menghadiri acara peletakan batu pertama pabrik Cheonan kedua grup Mirai. Saat Doi datang, Sukmin yang lagi menerbitkan sambutan dan yang lainnya pun kaget melihat kedatangan Donghae. Yang paling kaget lagi adalah Do Geong, ia seperti tidak percaya Doi masih hidup. Rupanya Doi sengaja datang karena mengumumkan pernikahannya besok kepada mereka. Di acara itulah, Doi kemudian melihat seseorang yang memiliki bekas luka di lehernya persis seperti pelaku yang hampir membunuhnya. Keesokan harinya, pernikahan Doi pun auto dilaksanakan. Ia sudah mengenakan gaun pengantin yang begitu cantik. Tidak lupa pula hal itu ia manfaatkan untuk membuat video singkat untuk iklan produk barunya. 어때, 주여사? 이제 속이 시원해? Lalu acara pernikahan Doi pun auto dimulai. Sebelum itu di depan cermin ia berjanji akan memecahkan seluruh teka-teki yang sudah terjadi. Doi pun lalu pergi ke ruang acara. Saat perjalanan ke sana, ia bertemu dengan Sukmin, Sera dan juga Suan. Mereka lalu mengucapkan selamat pada Doi atas pernikahannya dan kemudian pergi berlalu begitu saja. 진심으로 축하한다 결혼. Suan yang selalu jengkel pada Doi kemudian menanyakan pada Sukmin kapan kakaknya itu akan menyebarkan. Namun Sukmin menjawab kalau ia akan membiarkan Doi di hari bahagianya itu. Acara pun dimulai. Pengantin wanita memasuki altar pernikahan. Mempelai pria yang rupanya adalah Jeonggu pun telah menunggu. Ternyata alasan Doi memilih Jeonggu karena Jeonggu ini tidak punya alasan khusus. Namun alasannya hanya tidak ingin Doi mati. Lalu Doi memutuskan untuk memilih Jeonggu karena menurutnya Jeonggu bisa melindunginya. Mereka pun lalu mengikrarkan janji pernikahan. 묵묵히지키며 최선을 다해. Tapi sebelum hari pernikahan mereka, rupanya Doi memberi perjanjian pernikahan pada Jeonggu. Perjanjian itu berisi kesepakatan yang harus mereka jalani hingga tujuan kedua belah pihak tercapai. Setelahnya mereka berjalan di lorong. Saat berjalan di lorong tersebut tanpa sengaja, Doi melihat Do Geong yang tersenyum mengisyaratkan sesuatu yang membuat Doi curiga. Singkat cerita, Jeonggu dan Doi kini tinggal bersama. Doi mengajak Jeonggu untuk tinggal di rumahnya. Namun saat datang, Jeonggu mengira rumah Doi baru saja kerampokan karena rumahnya begitu berantakan. Rupanya hal tersebut karena memang Doi belum sempat beberes saja. Lalu Jeonggu pun meminta tangan Doi. Jeonggu pun memegang tangan Doi dan dengan kekuatannya semua bersih seketika. Memanfaatkan kekuatan Jeonggu itu, Doi juga meminta Jeonggu untuk membantunya mengambil baju yang sebelumnya ia buang di tong sampah. Di kantornya Seokun yang masih bekerja, tiba-tiba saja penasaran dan mencoba mencari tahu tentang Yayasan Sunwol milik Jeonggu. Ia menemukan suatu artikel yang memperlihatkan tentang konstruksi teater Sunwol yang telah selesai pada 7 Juni 1977. Kemudian ia menghubungi seseorang dan mengatakan kalau dia butuh informasi tentang Yayasan Sunwol. Ia kemudian menanyakan tentang koran terbitan lama tentang Sunwol itu. Keesokan harinya, Jeonggu terbangun dan merasa aneh lagi-lagi dia memimpikan saat menjadi manusia. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara berisik yang rupanya dari Doi yang lagi sarapan. Di sana Jeonggu melihat wajah polos Doi yang baru saja bangun tidur sambil menikmati roti dan susunya. Jeonggu pun terpesona dan mengakui kecantikan bangun tidur dari Doi. Namun karena hal itulah malah membuatnya jadi auto salah tingkah. Wah, dadidaw sekali bos. Oke lah, kita lanjut. Lalu karena hari itu libur, Doi pun mengajak Jeonggu untuk kembali mencari pelaku. Karena Jeonggu membahas Seokun yang sedang mencari tahu tentang Pak Cha, Doi pun mengatakan lebih cepat mengorek yang masih hidup saja ketimbang yang sudah meninggoy. Dengan itu Doi mengajak Jeonggu untuk mencari dalang di balik semua ini.
pelaku yang tidak berwajah karena ada yang Dong-hae curigai. Ia mengatakan curiga dengan Do-geong. Setelah itu, mereka bersiap untuk mulai membuntuti Do-geong. Doi menyerahkan tangannya dan meminta Jonggu untuk membuat mereka berteleportasi. Namun saat itulah, mereka malah berteleport ke sebuah kamar sebuah toilet. Pastinya hal itu membuat Doi mengkesal. Rupanya toilet itu adalah tempat di mana Do-geong berada. Mereka lalu bersembunyi untuk mendengar Do-geong yang tengah ditegur oleh pelatihnya karena hampir membunuh temannya. Namun ia malah kesal dan mengatakan memang apa istimewanya membunuh orang. Ia pun lalu pergi dari toilet. Doi dan Jonggu lalu pergi mengikutinya. Saat Doi meminta berteleportasi, Jonggu tidak mengabulkan karena jika dilakukan mereka bisa muncul di belakang atau bagasi mobil Do-geong. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti mobil Do-geong dengan menggunakan taksi. Mereka kemudian berhenti di suatu tempat di mana Do-geong memarkirkan mobil dan berjalan menuju stasiun kereta bawah tanah. Rupanya saat mereka melihat keluar, Do-geong sedang berada di sana dan lagi mencari sesuatu di dalam loker. Tapi karena curiga ada yang mengintainya dari dalam fotobox, Do-geong pun menghampiri fotobox itu. Sialnya saat akan berteleport, kekuatan Jonggu tiba-tiba tidak bisa digunakan. Tentu saja mereka panik. Jonggu lalu teringat dengan perjanjian pernikahan mereka, yaitu kedua pihak harus berupaya maksimal membantu tujuan masing-masing. Ia pun lalu tiba-tiba segera mencium Doi yang sepertinya agar wajah mereka berdua tidak dilihat oleh Do-geong. Nah, itu dia bos alur cerita dari drakor My Demon episode ke-7 sampai 12. Gimana menurut kalian? Pastinya seru abis bos. Kira-kira pada tahu selanjutnya atau tidak nih? Yuk silahkan komen aja di kolom komentar bosku buat tahu kelanjutan dari part selanjutnya. Nah, pastinya buat tahu alur cerita dari episode selanjutnya, kalian juga harus pantengin channel kita terus bosku. Biar kagak ketinggalan, jangan lupa juga di like, subscribe, dan komen drakor apa lagi yang harus Mimin ceritakan nantinya. Jaga kesehatan terus bos, biar bisa pantengin terus channel Bos Drakor yang satu ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kamsahamnida bos.